untuk hari ini. Nanti akan kita belajar berkaitan dengan penggunaan spray gun, dimana nanti aplikasinya menggunakan air fluidanya, bukan cat. Ya, kenapa kok saya menggunakan air? Biar saat kalian mencoba di dalam sini, saya juga bisa mengoreksi, ya, bisa melihat lebarnya bagaimana, posisi spray gun juga bagaimana. Langsung saja untuk spray gun ini ada beberapa komponennya. Yang pertama komponen cupnya atau tangkinya untuk menampung fluida. Di sini fluidanya bisa bentuk cat, ya, tapi yang kita pakai nanti menggunakan air. Ada yang posisinya berada di bagian samping, berarti samping seperti ini. Ada yang bagian atas nempel di sini, ada yang bagian bawah, ada yang bagian sini ada selang lagi, cuma kita nggak punya, ya. Bagian bawah ini masuk ada tabung sendiri, berarti takarannya lebih besar. Tapi nanti penekanan saya pada bagian yang kecil. Bagaimana cara menggunakannya? Pada saat kalian menggunakan, ini harus terpasang dengan udara. Ya. Nah, cara memasangnya berarti bagian model yang seperti ini ditarik ke belakang, ini dimasukkan sampai benar-benar terkunci, ini rata, ditarik ya bisa. Kemudian yang berikutnya ada bagian penyetel yang berada di bawah, kemudian ada yang bagian tengah dan yang paling atas. Bagian bawah ini dekat dengan selang, berarti mengatur buka dan tutupnya udara. Saat diputar searah jarum jam, berarti ini semakin kencang, tandanya kencang. Bagaimana ulurnya ini berarti semakin masuk. Ya, nah ini semakin masuk. Syarat jarum jam sampai benar-benar ini tidak bisa diputar, berarti sudah tertutup. Tahunya bagaimana? Ini ditekan. Ada desisan enggak? Enggak ada desisan. Sehingga tidak ada udara yang keluar atau masuk ke dalam spray gun ini. Keluar sini enggak ada, karena tertutup. Diputar berlawanan arah jarum jam untuk membuka. Berlawanan sini. Semakin ini dibuka, semakin banter loh. Semakin banter, semakin keras, sampai bukaannya penuh. Sampai bukaannya penuh, ini dibuka lagi, mentok lah, tetap segitu, paham nggak? Sesuai dengan takarannya. Misalkan lubangnya segini, digedekan lagi sampai keluar, tetap keluarnya segini aja. Ya, nah ini misalkan diputar tadi, nah ini kan ada perubahan. Sampai ini diputar lagi, nggak ada, ya kembalikan lagi sampai benar-benar posisinya yang terpakai ya. Nah ini kalau misalkan tidak ada ukurannya, berarti nanti menggunakannya kira-kira. Harusnya spray gun ini dilengkapi dengan ada yang jarumnya. Oh berapa tuh tekanannya, menggunakan epoksi berapa, untuk pengecetan berapa, clear berapa, tekanan dari udara yang akan dipakai. Bisa menggunakan bar, bisa menggunakan TSI. Sampai sini paham ya? Berarti diputar, saya ulangi, diputar searah jarum jam, berarti mengencangkan atau menutup, berlawanan arah jarum jam, membuka, sesuai peruntukannya. Yang kedua, pada penyetel yang bagian tengah. Ini digunakan untuk menyetel handle-nya ini. Handle-nya saat ini diputar searah jarum jam, berarti sini, ini semakin sedikit pergerakannya ini. Nah, ini kencang. Ini keluarnya cat dari sini hanya angin saja. Kalau ini tertutup rapat. Pak, ini ada desisan Pak, karena desisannya dari udara ini. Tapi
penyetelannya ini membuka keluarnya sini. Ya. Jadi saat ininya dibuka sedikit, ini hanya udara saja. Kemudian sininya juga ada, misalkan searah jarum jam mentok, berarti tertutup, hanya udara saja, nggak bisa keluar. Kemudian untuk dibuka sampai ininya, nah ini semakin kesini dia semakin membuka. Fungsi dari spray gun ini mencampurkan udara sama fluida menjadi kabut, bukan cairan lagi. Seperti ini bukan cairan, seperti ini, ya, tapi kabut. Kemudian untuk yang berikutnya, bagian atas ini digunakan untuk menyetel posisi fluida ini, mau besar atau mau kecil dari sini. Bagian kecil berarti kayak rangkanya ini nanti. Bagian besar permukaannya lebar. Searah jarum jam berarti mengecilkan. Berlawanan arah jarum jam berarti membuka semakin banyak. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada tutupnya sini. Bagian kapnya. Ini bisa diputar. Pada saat posisinya ini secara horizontal, kalau vertikal berarti kayak gini. Ya, ini horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti keluarnya cat ininya kayak gini. Paham nggak? Berarti arahnya penggunaannya bukan arah naik turun, tapi kanan dan kiri. Ini kalau penggunaannya secara horizontal. Kita putar lagi. Saat ini diputar searah atau ke atas atau secara vertikal, berarti ini keluarnya cat kayak gini. Berarti posisinya naik turun. Ya, kita buktikan dengan bantuan air. Nah, saat kalian nanti mencoba, bisa ditambahi dengan bantuan pewarna makanan. Ya, tuangkan dulu. Saat spray gun ini kondisinya kalian bisa lihat seperti ini, berarti ada permasalahan. Yang bagus berarti ini tidak ada fluida yang netes. Biasanya sering terjadi netes bagian sini, bagian sini. Ya, kalau udara biasanya bagian sini ada kayak keluar ngeses. Tapi ini tidak ada, berarti hanya bagian sini. Bisa jadi karena silnya sudah keras atau sini kurang kencang. Ya, kalau ini berkali-kali dilepas pasang lagi, otomatis untuk perawatan otomatis akan merubah silnya. Ya, nah kembali ke sini, kita coba setel. Saat kita setel sesuai peruntukannya, nah tadi untuk triggernya ini dikencangkan keluar nggak? Ya, karena tertutup hanya udara saja, walaupun ini dibuka. Untuk fluidanya berusaha dibuka, ya. Tapi saat ini dibuka sedikit, mulai keluar. Tinggal ini seberapa? Ini dibuka penuh ataupun dibuka semakin banyak ya? Tinggal dari sininya. Oh, berarti untuk setelan ini terlalu banyak posisinya buka. Paham nggak ini? Karena ininya semakin nozzle ini bukanya semakin banyak atau sedikit, tinggal dari setelan ini. Oh, kita setel segini aja, keluarnya sedikit. Ya, sampai ini mentok pun, berarti keluarnya hanya sebatas ini kok. Ya. Kemudian yang berikutnya, penyetelannya di atas bagaimana? Setelah ini misalkan sudah ketemu, ini di atas. Kamu coba, kalian coba. Ini posisi kecil. Kecil segini. Dicoba. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau dari samping kelihatan. Kecil. Ya. Jaraknya kurang lebih 1 jengkal. Ya 25, tapi tergantung dari setelannya ini. Secara apa namanya? Kurang lebih segini, ya. Tinggal dari spraynya atau kita yang mau ngecat. Ada
orang yang seneng jaraknya rodo adoh, ada yang rodo dekat, ya. Ada juga saat kita menggunakan bisa cepat geraknya atau lambat, tergantung dari setelan ini. Tidak bisa disamakan. Ada yang cepat, gitu. Kemudian pergerakannya saat kalian menggunakan panel yang besar, diusahakan selang berada di belakang, bisa seperti ini. Ini dipegang kalian, ya. Ini kayak gini. Posisinya berarti dari sini ke sini kalian tetap, ininya tetap pergerakannya. Kalau kalian perhatikan lengannya saya, nah ini tetap gini sampai sejauh ini. Ada yang seperti itu, ada juga posisinya berarti gini, jalan jaraknya ini diusahakan sama, paham nggak? Tinggal jangkauan kalian paling enaknya mana. Kalau panelnya besar, Pak, ini kan kecil. Kembali ke setelan, kita buka lagi. Kita buka. Nah, ini semakin lebar. Semakin lebar dibandingkan yang tadi. Nah, nggak kelihatan ya. Untuk spregan yang normal, kebetulan ini sudah nggak normal. Kenapa? Dibuka penuh ataupun tidak dibuka penuh sama. Paham nggak? Saat ini dibuka penuh, dia semakin lebar. Jadi untuk fluidnya ini semakin lebar. Tapi ini saat dibuka kan tetap kecil loh. Dikecilkan juga segitu. Nah, ini kan sama. Jaraknya. Kemudian saat kalian benar. Ini tak carikan yang bisa lebar. Bentar. Untuk penyetelan ini saat dibuka, kalian perhatikan sini, ini akan semakin lebar. Pada saat kalian mencoba sebelum nyemprot, harus dicoba terlebih dahulu. Biasanya ada kertas tesnya. Mengetahui jarak segini. Saat hasilnya melingkar seperti ini, sama. Berarti itu sudah bisa dipakai. Tapi kalau hasilnya kayak gini, nah tengahnya kecil, gede, jangan dipakai. Diusahakan cari yang sama. Paham ya? Kemudian bagaimana cara nyemprotnya? Saat kalian penyemprotan seperti ini berhenti, ini tekan lagi, turunkan sepertiganya, bukan separohnya, tapi sepertiganya ini, tembak lagi sini. Nah, jadi yang di atas ke timpa, turun sepertiganya lagi. Hasilnya ada yang namanya overlapnya, tumpang tindih. Yang sini sudah, ditimpa lagi sini, timpa lagi sini, sehingga hasilnya bisa rapat. Berbeda dengan yang seperti ini. Nih, timpa sini. Kalau kalian perhatikan, sini nanti ada kayak garisnya. Ya, harusnya tadi overlapping. Penggunaan ini tinggal diarahkan aja, dikendorkan dulu. Nah, ini diarahkan. Berarti ini posisinya seperti ini. Naik turun. Berhenti, tekan lagi. Berhenti, tekan lagi kayak gini. Ini kalau keluaran fluidanya besar. Kalau kecil ini berarti tinggal dikecilkan aja. Biasanya pada panel-panel yang kecil, rangka-rangka motor ya. Ini kecil. Nah, ini keluarnya ini kecil ini. Nah, ini malah gede kabeh ya. Gini, berarti rangka di sini sehingga pada saat menggunakan bagian yang kecil tidak banyak terbuang sia-sia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, berarti nanti bisa untuk yang jempol kira-kira sudah dapat nilai secara keseluruhan, bisa meng-up atau bergantian, paham ya? Ini tambahan. Dan nanti tetap saat ada tambahan ini pun akan saya lihat bagaimana aplikasinya, bagaimana nyetelnya itu.
walaupun ini tambahan pelajaran. Ya, kalau gak ada yang ditanyakan, nanti bisa kalian mencoba sendiri caranya nyetel seperti apa. Ya, silakan. Wis